Pernahkah kalian merasakan hubungan kalian penuh dengan kepalsuan dan juga kepura-puraan? Atau pernahkah kalian juga mengalami dan juga merasakan bahwa kesalahan-kesalahan yang kalian buat itu sering diungkit-ungkit dan juga disebarluaskan oleh teman-teman kalian atau bahkan pendeta kalian? Well, ambil waktu sejenak, tontonlah video ini hingga selesai. Dan mari kita bersama-sama belajar tentang apa saja ciri-ciri dari hubungan yang autentik itu. Hai teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Saya berharap kalian semua sehat dan bahagia selalu. Nah, buat kalian yang sedang lagi galau dan juga sedang sakit hati dengan orang-orang atau teman-teman kalian yang kalian merasa bahwa hubungan kalian dengan mereka penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan, atau juga kalian merasa bahwa kesalahan kalian itu sering diungkit-ungkit dan juga disebarluaskan, maka video ini cocok untuk kalian. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ciri-ciri dari authentic relationship atau hubungan yang autentik. Nah, sebelum saya jelaskan apa saja ciri-ciri dari hubungan yang autentik ini, saya berikan dulu definisi singkat tentang apa itu hubungan yang autentik itu. Nah, apakah definisi dari hubungan yang autentik itu? Gini, hubungan yang autentik itu adalah sebuah hubungan yang dibangun atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan juga penerimaan diri satu sama lain. Sekali lagi. Hubungan yang autentik itu adalah hubungan yang dibangun di atas kejujuran, keterbukaan, dan juga penerimaan diri satu sama lain. Nah, dalam hubungan seperti ini, setiap individu, setiap orang itu merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa harus takut dihakimi atau berpura-pura menjadi orang lain, apalagi memakai topeng dalam hubungan ini. Contoh konkret dari hubungan ini dapat kita lihat dalam konteks keluarga, teman dekat, atau bahkan di dalam gereja. Misalnya dalam sebuah keluarga, hubungan yang autentik ini tercipta ketika setiap anggota keluarga merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Sebagai contoh, seorang anak remaja yang merasa bingung tentang masa depannya mungkin merasa aman untuk berbicara dengan orang tuanya, mengungkapkan ketakutan dan kebingungannya. Dan dalam hubungan yang autentik, orang tua mendengarkan dengan empati, tanpa memberi penilaian atau mengkritik, dan anak merasa diterima apa adanya. Perasaan dia itu tervalidasi dalam hubungan tersebut. Atau contoh lain dalam hubungan persahabatan. Bayangkan, ada dua sahabat yang saling berbagi kehidupan mereka, termasuk masalah pribadi, bahkan kegagalan yang dialami, dan juga mimpi-mimpi dan cita-citanya. Nah, sahabat yang satu mungkin baru saja mengalami kegagalan dalam karir atau hubungan. Namun ia tidak merasa takut untuk menceritakannya kepada sahabatnya karena ia tahu bahwa sahabatnya akan mendengarkan dengan penuh kasih dan tanpa memberikan penghakiman. Mereka bisa berbicara dengan jujur tanpa berpura-pura atau menutupi perasaan mereka. Mereka merasa aman satu sama lain untuk menjadi diri mereka yang sesungguhnya. Itulah contoh dari hubungan yang autentik. Atau contoh lain dalam konteks gereja misalkan. Sebuah kelompok doa atau sebuah gereja atau sebuah persekutuan kecil juga bisa menjadi contoh dari hubungan yang autentik. Anggota kelompok merasa nyaman untuk membuka hati mereka,
mengungkapkan pergumulan rohani mereka, dan juga saling menerima tanpa rasa takut atau malu. Mereka tidak takut dihakimi. Mereka bisa berbicara tentang keraguan, kelemahan mereka. Dan yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian, penuh kasih, tanpa merasa dihukum atau dihakimi. Nah, ini adalah contoh hubungan yang dibangun atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan penerimaan, di mana semua orang merasa mereka dihargai apa adanya. Perasaan mereka tervalidasi. Dan mereka menemukan safe space, ruang aman mereka untuk bercerita apa adanya. Nah, coba bayangkan di dalam gereja kalian. Apakah selama ini gereja sudah menjadi tempat yang aman, sehingga kalian bisa menceritakan masalah, pergumulan, kesalahan kalian tanpa harus dihakimi? Nah, berikut ini saya akan segera share 4 ciri dari hubungan yang autentik itu menurut Rick Warren dalam buku The Purpose Driven Life ini. Mari kita mulai dari ciri yang pertama. Ciri pertama dari hubungan yang autentik itu adalah tidak basa-basi dan dangkal. Sekali lagi, ciri pertama dari hubungan yang autentik atau hubungan yang sejati itu adalah tidak basa-basi dan dangkal. Jadi hubungan yang autentik itu orang merasakan sesuatu yang murni, tulus, mengalir dari hati ke hati, dan tidak ada kepura-puraan. Contoh konkret yang relevan dalam konteks ini bisa kita lihat dalam gereja. Misalnya dalam gereja hubungan antar jemaat, terutama dalam persekutuan atau kelompok kecil. Misalnya, dalam sebuah kelompok doa di gereja, hubungan yang autentik ini tercipta ketika setiap anggota dapat saling berbagi beban hidup mereka tanpa merasa malu atau takut untuk dihakimi. Mereka bisa ngobrol dari hati ke hati tentang kepribadian, masalah pribadi, tentang perasaan, dan juga pergumulan rohani mereka. Sebaliknya, percakapan yang basa-basi itu mungkin hanya berfokus pada topik-topik ringan seperti cuaca, kegiatan gereja, tanpa ada keterbukaan dan juga kejujuran di dalam. Sebagai contoh nih, jika seorang di kelompok doa itu sedang bergumul dengan masalah keluarga atau pekerjaan, mereka bisa dengan bebas membagikan perasaan mereka. Dan anggota yang lain mendengarkan dengan empati dan memberikan dukungan dalam doa, tanpa berpura-pura atau memberikan jawaban-jawaban yang cenderung terdengar baik atau standar. Nah, buat kalian yang sudah bertahun-tahun ada di gereja, coba ambil waktu sebentar dan evaluasi hubungan yang kalian bangun di dalam gereja kalian. Apakah hubungan itu autentik atau cuma sekedar basa-basi dan penuh dengan kepura-puraan? Coba pikirkan, ketika kalian punya masalah, apakah kalian berani untuk menceritakannya ke teman-teman satu gereja kalian? Atau kalian menyimpannya karena takut nanti masalah kalian bisa jadi aib dan juga bisa jadi bahan gosip? Coba pikirkan. Dan saya sih berharap bahwa teman-teman di gereja kalian adalah orang-orang yang mau mensupport kalian. Lingkungan kalian adalah safe space, tempat teraman untuk kalian menjadi diri kalian sendiri. Jadi, authentic relationship ini terjadi kalau kita bersikap jujur tentang diri kita sendiri apa adanya. Kita membagikan hal-hal yang menyakiti perasaan kita. Kita juga mengungkapkan perasaan kita, berani mengakui kegagalan, menyatakan keraguan, dan juga mengakui kelemahan. Nah, di dalam buku ini, Rick Warren menyebut, keautentikan dalam gereja itu adalah suasana yang penuh kejujuran dan kerendahan hati. Bukan kepura-puraan, sandiwara, permainan politik, atau sopan santun palsu dengan pembicaraan yang dangkal. Nah, di dalam hubungan yang autentik, orang berbicara dengan hati yang terbuka,
tanpa menyembunyikan perasaan atau niat yang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka tidak takut mengungkapkan kelemahan, kegagalan, atau keraguan mereka. Itulah ciri pertama dari hubungan yang autentik, yaitu tidak dangkal dan tidak basa-basi. Autentik. Nah, kita lanjut kepada ciri yang kedua dari hubungan yang autentik adalah orang merasakan kebersamaan. Sekali lagi, ciri kedua dari hubungan yang autentik adalah orang merasakan kebersamaan. Di dalam buku ini, Rick Warren menulis bahwa kebersamaan adalah seni dalam menerima dan memberi. Sekali lagi, kebersamaan itu adalah seni dalam kita menerima dan juga memberi. Jadi kebersamaan itu adalah inti dari hubungan yang autentik. Membangun hubungan timbal balik, berbagi tanggung jawab, dan saling membantu. Itulah yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 24b sampai 27 dikatakan, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Dan dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, dalam ayat ini kita melihat bahwa cara Tuhan merancang tubuh kita adalah contoh untuk kita memahami hidup bersama sebagai tubuh Kristus. Itulah ciri kedua dari hubungan yang autentik, yaitu hidup dalam kebersamaan, menerima dan juga memberi. Jangan senang menerima aja tapi tidak mau memberi. Saya temukan bahwa orang-orang banyak mau menerima tapi tidak ingin mau memberi. Dan itu bukanlah hubungan yang autentik. Jadi hubungan yang autentik itu adalah tidak hanya menerima tetapi juga memberi. Sekali lagi, jangan cuma suka menerima begini, tetapi juga mau belajar untuk memberi. Nah, sekarang yang ketiga. Ciri ketiga daripada mengalami simpati itu, hubungan yang autentik adalah mengalami simpati. Jadi hubungan yang autentik itu orang merasakan simpati. Nah, di dalam buku ini, Rick Warren menulis seperti ini. Simpati itu bukanlah memberikan nasihat atau menawarkan bantuan cepat yang bersifat menutupi cacat. Simpati itu adalah masuk dan ikut merasakan beban orang lain. Saya ingin ulang kata-kata ini. Simpati itu bukanlah memberikan nasihat atau menawarkan bantuan yang bersifat menutupi cacat. Tetapi simpati itu adalah masuk dan ikut merasakan beban orang lain. Di sini Rick Warren menulis bahwa simpati itu memenuhi dua kebutuhan manusia. Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk dimengerti, dan yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Itu sebabnya setiap kali kita mengerti perasaan seseorang, kita sedang membangun hubungan yang autentik dengan orang tersebut. Sebaliknya, setiap kali orang mengerti perasaan kita, mereka sedang membangun hubungan yang autentik dengan kita. Sebagai contoh, seorang ibu di gereja sedang berduka karena kehilangan anaknya. Nah, dalam hubungan yang autentik, simpati tidak hanya terwujud dalam kata-kata atau nasihat seperti, "Bu, semua akan baik-baik saja." Atau, "Bu, jangan khawatir, Tuhan punya rencana." Nah, sebaliknya simpati itu berarti
ikut merasakan kesedihan, mendengarkan cerita si ibu, dan merasakan beban emosional yang dirasakan oleh sang ibu tadi. Nah, dalam hal ini, orang merasakan simpati, tidak memberikan nasihat atau solusi instan, tetapi lebih memilih untuk bersama-sama merasakan kesedihan, memberikan ruang untuk pemulihan, dan juga penerimaan. Nah, dengan memahami dan merasakan beban orang lain, kita memenuhi dua kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh Rick Warren tadi, yaitu kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan untuk apa? Diterima. Dalam situasi seperti ini, hubungan yang autentik itu terbangun karena kedua belah pihak merasa dihargai dan diterima dengan penuh pengertian. Sekarang, ciri yang keempat dari hubungan yang autentik, yaitu mendapatkan belas kasihan. Nah, di buku ini, Rick Warren menulis, komunitas gereja atau persekutuan adalah tempat anugerah, di mana kesalahan-kesalahan tidak diungkit, melainkan dibuang. Sekali lagi, komunitas gereja atau persekutuan adalah tempat anugerah, di mana kesalahan-kesalahan tidak diungkit, melainkan dibuang. Saya ingin bercerita. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang teman saya bercerita bahwa ada pemimpin di sebuah gereja yang dengan bangganya menceritakan kesalahan dari salah seorang pelayan dalam gereja mereka. Mungkin karena kesal dengan kesalahan yang dibuat oleh pelayan ini, sang pendeta berkata, meskipun Tuhan mengampuni kesalahan orang, tetapi kami tidak akan mengampuni kesalahan orang ini. Lah, piye toh? Kok tidak mengampuni kesalahan orang? Padahal di dalam persekutuan gereja, seperti yang dikatakan Rick Warren tadi, bahwa gereja itu adalah tempat anugerah, di mana kesalahan-kesalahan tidak diungkit, melainkan dibuang. Loh, ini kebalikan. Malah sang pendeta sendiri yang menceritakan kesalahan daripada jemaatnya atau pelayannya yang ada di gereja itu. Dengan kekesalan dia bilang, meskipun Tuhan mengampuni kesalahan orang, tetapi kami tidak akan mengampuni. Nah, ini adalah contoh dari hubungan yang tidak autentik. Hubungan yang autentik itu adalah hubungan yang berlandaskan pada kasih dan pengampunan, di mana kesalahan tidak diungkit, melainkan dibuang. Dan orang yang bersalah diayomi, dituntun kembali ke jalan yang benar. Jadi hubungan yang autentik itu terjadi ketika belas kasihan menang atas kemarahan. Kita semua membutuhkan belas kasihan, karena kita kadang tersandung dan jatuh. Maka perlu bantuan untuk kembali ke jalur. Kita perlu memberikan belas kasihan satu sama lain dan siap menerima satu sama lain. Di sini Rick Warren menyebut bahwa belas kasihan Tuhan kepada kita adalah motivasi untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Jadi jika Anda terluka oleh seseorang, Anda harus membuat pilihan. Apakah Anda akan memakai semua energi dan emosi Anda untuk membalas atau mau berdamai? Pikirkan sejenak. Jika kamu terluka oleh seseorang, entah itu pasanganmu, entah itu pendeta di gereja kamu, entah itu rekan pelayanan, entah itu rekan kerjamu, entah itu pacarmu, apakah kamu akan memakai semua energi dan emosi kamu untuk membalas atau mau berdamai? Nah, di akhir dari bab 18 di buku ini, ada satu hal penting yang disebutkan oleh Rick Warren di sini.
yaitu dikatakan bahwa banyak orang tidak mau menunjukkan belas kasihan karena mereka tidak mengerti perbedaan antara kepercayaan dan pengampunan. Menurut Rick Warren, antara kepercayaan dan pengampunan itu ada bedanya. Pengampunan adalah melepaskan apa yang telah terjadi, mengampuni kesalahan yang sudah terjadi. Sedangkan kepercayaan itu berhubungan dengan perilaku di masa depan. Pengampunan harus segera dilakukan, entah diminta atau tidak. Sementara kepercayaan harus dibangun ulang, dan itu membutuhkan waktu. Kepercayaan menuntut riwayat kelakuan yang baik. Nah, di sini menurut Rick Warren, jika seseorang menyakiti Anda berulang kali, Anda diperintahkan Tuhan untuk melepaskan pengampunan segera. Tetapi tidak diharapkan untuk mempercayai mereka secepatnya. Dan Anda juga tidak diharapkan untuk terus membiarkan mereka menyakiti Anda. Mereka harus membuktikan bahwa mereka telah berubah dengan berlalunya waktu. Jadi dalam tulisan ini Rick Warren menjelaskan tentang prinsip pengampunan. Bahwa meskipun kita telah diperintahkan oleh Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, pengampunan tersebut tidak berarti kita harus langsung mempercayai mereka lagi atau terus membiarkan mereka menyakiti kita. Secara spesifik, Rick Warren mengatakan bahwa ketika seseorang menyakiti kita berulang kali, kita tetap harus mengampuni mereka. Karena pengampunan adalah perintah Tuhan. Namun, pengampunan tidak berarti kita harus langsung membuka pintu kepercayaan kepada mereka tanpa proses atau perubahan. Kepercayaan itu harus dibangun kembali dengan waktu, dan orang tersebut harus membuktikan bahwa mereka benar-benar telah berubah dan tidak akan menyakiti kita lagi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah, di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Dan dalam kebersamaan itulah kita tumbuh. Namun, sebagai manusia yang tidak sempurna, kita seringkali saling melukai, baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja. Ketika hubungan diuji oleh kesalahan dan luka, kebesaran hati kita sedang diuji. Dalam perjalanan membangun hubungan yang autentik, kita diajarkan untuk saling mengampuni dan merasakan belas kasihan. Bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk memberi. Pengampunan memang perintah Tuhan, namun kepercayaan harus dibangun kembali dengan waktu dan bukti perubahan. Tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi setiap hubungan yang autentik adalah cermin dari kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita. Ketika kita terluka, kita dihadapkan pada pilihan besar, membalas dendam atau berdamai dan melangkah maju bersama. Belas kasihan adalah kunci untuk mengatasi segala perbedaan dan membangun hubungan yang lebih dalam dan tulus. Mari kita belajar untuk mengutamakan pengertian, kasih, dan pengampunan dalam setiap hubungan kita. Karena itu adalah fondasi dari hubungan yang autentik. Ketika kita saling menguatkan, kita menjadi tubuh Kristus yang sejati. Saling mendukung dan mengasihi tanpa syarat. Jadi, mulailah dari hati. Dan jadilah pribadi yang tidak hanya mengampuni, tetapi juga membuka pintu bagi kepercayaan yang baru. Tuhan memberkati.
perjalanan hubungan kita. Di video yang akan datang, saya akan bahas apa saja yang diperlukan untuk membangun hubungan yang autentik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.